pasal 24 ayat 13 sampai 35. Kalau sudah dapat katakan amin. 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 Kita baca secara responsoria Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, diawali dari saya. Beginilah bunyi firman Tuhan yang terambil dari kitab Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas jawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di sana yang tidak tahu apa yang terjadi di satu pada hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin kami telah menyatakan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah melanjutkan kami. Bagi buta mereka telah pergi ke kubur Dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapat mati bahwa yang benar dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak kalian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan pada nabi. Bukankah Mesia dalam menderita semuanya itu masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah dan meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucapkan, lalu mengucapkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita kobar-kobar ketika ia berbicara kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan saksi-saksi kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya dia telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita sudah merayakan Paskah. Paskah itu adalah kebangkitan Tuhan. Amin. Hari Minggu sudah dirayakan dengan berenang, dengan oper tipe, oper karet, dengan tepung. Dan ternyata saya ingat di handphone saya ada video. Dan ternyata video ini mengungkapkan kebenaran, kan? Seandainya kurasa bukan tim kami yang menang main tepung, karena saya ternyata dibantu Ibu Peri. Dibantu Ibu Peri menaruh piring. Berarti kayaknya dosis tua didengar ini Nang Sinol ya. Katanya hadiahnya dibagi aja semua, kan, yang kalah sama yang menang karena curang. Saya ingat Siranisa saya suruh untuk memvideo. Baru nyampe di rumah, kan? Tadi malam mau tidur saya buka-buka galeri. Saya tonton videonya. Asing. Menang kami, naraku. Tapi ada yang aneh dari video ini. Ku geser lagi. Asing. Ternyata kan saya paling belakang.
tepung saya oper ke belakang. Ibu Peri dipatoho di bunyi. Cocok Ibu Peri diajak kerja sama neraka kan. Tonton nanti videonya. Aduh, kayak mana ini, saya udah semangat mendapat hadiah bokor-bokor kan. Dan jadi mainan kan. Jadi hari Minggu lah diputuskan Bapak Gembala. Karena ternyata ada kecurangan di dalamnya ya. Saya baru sadar, saya baru tonton dari saya menang sukacita saya tengok tim saya yang menang. Ternyata ada yang aneh di video ini. Saya geser lagi, saya perlambat. Balak tohok, tiba tohok mak sipir. Balak aku pilih. Bahwa gue orang jelas lebih banyak tepung kami. Udah deh subur minggu. Aduh, hai. Oke lah. Semua kita sudah bersuka-cita merayakan Paskah, amin. Amin. Kalau nasi sina mama setiara kan, pas kamu terpibek juga di mana kita berkembang. Jadi pas oke lah, semua bersuka-cita. Nah, setelah merayakan Paskah, berapa hari setelah mati Yesus bangkit? 3 hari ya. Setelah dikuburkan, hari ketiga bangkit, itulah hari Minggu yang kita rayakan, yang kita peringati, kita bersuka-cita. Ternyata ketika Yesus sudah disalibkan, semua murid-muridnya bertabuni. Semua mereka takut karena raja yang dipuja-puja, orang pelindungnya selama ini sudah mati. Kami sudah kalah. Mereka kecut, mereka pecundang, mereka pesimis. Ada yang kembali jadi nelayan, ada yang kembali jadi ke pekerjaannya yang semula. Dan di Alkitab ini, hari ini, malam ini, yang Manginang muda-mudi, kita belajar tentang 2 orang murid yang sedang pulang ke kampungnya, ke Emmaus. Tak ada lagi harapan. Yesus satu-satunya kekuatannya, senjatanya untuk bertahan hidup. Ternyata Yesus sudah disalib. Kalah kok, iya kan? Kecut iman mereka. Mula malakona 2. Di ayat 18 itu dibuat namanya Kleopas dan satu lagi tidak disebutkan namanya. Perjalanan ketika mereka mau ke Emmaus, nama kampungnya kampung Emmaus, dari Yerusalem ke Emmaus kira-kira berapa mil katanya? Di ayat 13, kira-kira berapa mil? 7 mil. 7 mil saya cari-cari tadi. Kalau 7 mil dibuat ke kilometer, kira-kira kurang lebih 11 kilometer lah jaraknya Yerusalem ke Emmaus. Di perjalanan mereka murah. Adik Bu ya? Tiba-tiba Yesus datang, tapi mereka tidak mengenali siapa Yesus kan? Isu kuma buasa bohimune becut. Buasa mukamu itu murah, kata Tuhan. Engkaukah satu-satunya orang yang tidak tahu berita itu sudah heboh. Yesus yang kami puja sudah disalibkan. Dia harapan kami satu-satunya menjadi raja yang menyelamatkan bangsa Israel. Sudah disalibkan. Dan sekarang perempuan-perempuan kami berkata dia sudah bangkit dari kubur. Adakah cuma engkau orang yang tidak tahu apa yang terjadi? Padahal yang di sampingnya itu yang bercakap-cakap dengan mereka adalah Yesus sendiri. Kemudian Yesus bilang, hai orang bodoh, lamban kali engkau, kata Tuhan. Semua yang tertulis itu harus digenapi, kata firman Tuhan. Setelah akhirnya mereka tiba di Emmaus, hampir sudah tengah malam, singgahlah kita, kata si Kleopas. Menginaplah dulu kita. Ini diibaratkan Yesus ini di sini adalah orang asing karena mereka belum mengenali. Ketika makan malam, mereka duduk seperti kita ini duduk. Kemudian Yesus mengambil roti, dipecah-pecahkan. Ketika Yesus memecahkan roti, terbukalah mata jasmani dan mata rohani mereka, bahwa yang bersama dengan mereka itu adalah Yesus sendiri. Tetapi ketika mereka sudah mulai menyadari, Yesus sudah pergi. Saat itu juga kedua murid Tuhan Yesus berkobar-kobar. Udah sampai di Emmaus, Pepe. Lu jangan udah Pepe kan? Siap kobar tu dalu-dalu. Gua lu jom, Pepe saat dikobar langsung mulai mesti tu dalu-dalu ibarat sonime. Sudah sampai di Emmaus, tapi mereka tahu itu adalah Yesus. Terbuka mata rohani mereka. Saat itu juga mereka pulang pergi lagi. Mereka balik lagi ke Yerusalem, menceritakan bahwa mereka sudah bertemu dengan Tuhan, menceritakan bahwa Yesus betul-betul sudah bangkit dari kematian. Kalau PP berapa kilometer jadinya? 22 kilometer dalam pesawat, dalam roda 2 berdalapan. Tetapi karena semangatnya bertemu dengan Yesus, mereka tidak pikirkan dalam. Bapak Ibu, tema firman Tuhan hari ini adalah kembali semangat bersama Tuhan. Salam kanan kirinya, katakan terpomos, kembali bersama, kembali semangat bersama Tuhan. Kembali semangat bersama Tuhan. Terus semangat karena Yesus sudah bangkit dari kematian. Amin.
Tema firman Tuhan ini berbicara tentang kembalilah semangat bersama Tuhan. Kalau Neta hanya aku terus yang dilihat, ketika aku becut maka si Neta pun becut. Ketika aku adalah sandaran hati si Neta, maka ketika aku lemah si Neta juga akan lemah. Tetapi sumber semangat dan sukacita kita pasti yaitu Yesus. Amin. Kembali semangat bersama Yesus. Bapak Ibu, ada 2 murid Tuhan di ayat 18. Namanya Kleopas, satu lagi tidak dijelaskan siapa namanya. Mereka kecewa. Yang pertama yang mau kita pelajari malam hari ini adalah ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Kecewa, siapa di sini yang tidak kecewa? Ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Harapan murid itu ada di ayat 21. Saya akan baca. Padahal kami dahulu mengharapkan, kata harapan, bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Harapan murid, Yesuslah yang akan menjadi raja. Tapi yang dimaksud raja adalah raja secara dunia yang memerintah. Ternyata harapan mereka tidak tercapai karena Yesus harus mati disalibkan. Yesus tidak seperti raja yang diharapkan mereka, raja di dunia. Tapi kita iman, kita percaya Yesus kita adalah raja di bumi dan di surga. Amin. Bapak Ibu, ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan, apa yang kita lakukan? Kecewa, menangis, menyalahkan. Jarang-jarang ketika harapan tidak sesuai kenyataan, jarang-jarang kita bersyukur. Tunggu dulu setelah berlalu baru kita, Tuhan ini mati Tuhan, madal bawa setiki, ala nama ludang madal bawa setiki, madong kecelakaan di sini. Tuhan ini mati Tuhan, boya, sono, leleng, terlak, batawala, nama lo piana, aduh kiat dobe kecelakaan pas di jalur pohon nama. Tuhan ini mati Tuhan, betul ya? Jarang ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan, jarang kita langsung bersyukur. Tetapi tunggu dulu beberapa saat baru kita merenungkan, bah mau lihat maha Tuhan. Tuhan ini maha ya medabo asa songonon. Tuhan ini maha Tuhan, saya pernah terluka supaya saya tahu apa itu sukacita. Saya bersyukur Tuhan, pernah dulu makan cuma gado. Ketika saya cuma makan beras sekarang sama mimi yang berbicin-bicin, saya bersyukur. Iya kan? Putiara kan? Bersyukur kan? Najulo lah garang dupe. Zaman ni sih, zaman nabi darung baya sorry. Kami udah gaul. Dangan kan dipaksa mengalang Garo perjolo. Asa buha. Abi saya hemat doras kan. Siapa paling isi lo goreng habis garong na. Tapi dah lo goreng na buha bertebar ngomong garong kan. Ima malu ni jolo kan. Jadi kita bersyukur ada di zaman itu supaya ketika hidup kita sekarang sudah enak, kita bersyukur. Tuhan ini maha Tuhan. Pernah saya alami demikian. Ketika harapan tidak sesuai kenyataan, wajar kita bersedih. Muram do, boy masih dah angan pahe. Jangan anganku amat takut romantis mania. Era dimensi Tapi kondo lalu amat teh uang angan tulis listriku nama lo mania mangalompa. Dabaga mania na lembut mania sarana HP Roma, sarana saat tupok kan gitu kan. Ketika harapan tidak sesuai kenyataan, muka kita muram dan itu adalah manusiawi. Tetapi ketika harapan tidak sesuai kenyataan, kita belajar untuk lebih mempercayai janji Tuhan. Amin. 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 Yang kedua Bapak Ibu, yang mau kita pelajari adalah mata rohani kita harus buka. Cok mudah-mudi baca ayat 30. Mudah-mudi ya, ayat 30. 1, 2, 3 ya. Waktu ia makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Iya. Diingat ya, sebelum Yesus disalibkan, mereka berkumpul dulu kan? Memecah-mecahkan roti Yesus. Lak disima di dokon, adong donok kamu yang mengkhianati aku. Lak disima di pagboto sulit. Tidak Tuhan, aku tidak. Kata Simon Petrus, tidak Tuhan, aku setia. Tapi Holan, belum dia bapakan Yesus, belum disalibkan, sudah 3 kali menyangkal Yesus. Maka ketika Yesus memecahkan roti di hadapan mereka, mereka sadar mata rohani mereka terbuka. Begitu juga dengan saya dan Bapak Ibu juga mudah-mudi alami perjumpaan dengan Tuhan, maka mata rohani kita akan dibukakan. Amin. Maka kita akan melihat hal yang paling menyedihkan sekalipun, kita akan bisa melihat itu sebagai sukacita. Amin. Ada seorang pastor, bapaknya meninggal, ditulis di koran, diberitakan berita sukacita.
telah berpulang ayah saya tercinta. Dibuat namanya. Biasanya kalau meninggal duka cita ya. Ini berita sukacita telah berpulang. Ketika saya melihat, tapi Bapak Ibu, itu tidak bisa dibuat pulang. Memang karena dari duka cita itu, dari kematian itu, dia melihat yang pertama, bapaknya meninggal di dalam kasih akan Tuhan. Bapaknya meninggal di dalam nama Tuhan Yesus. Yang kedua, imannya sudah teguh. Karena dia tahu bapak kita, suami kita, istri kita bukan milik kita, tetapi milik Tuhan. Suka Tuhan mau panggil kapan. Tetapi orang yang berani berkata berita sukacita ketika seseorang anggota keluarganya meninggal, itu adalah iman yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Maka ketika mata rohani saya dan Bapak Ibu jemaat GPD Hosana dibukakan, dari hal masalah, dari duka cita, dari kesedihan, kita akan melihat suatu sukacita. Kita akan melihat titik baliknya. Amin. Menurut dunia ini kutukan, menurut dunia ini kekejian, tetapi ketika kita membuka mata rohani kita, mendengarkan apa kata Tuhan, kita akan melihat itu sebagai berkat Tuhan. Karena Tuhan sanggup mengubah kutuk menjadi berkat. Amin. Tuhan sanggup mengubah duka cita menjadi sukacita. Itu yang kedua Bapak Ibu. Yang ketiga yang mau kita pelajari adalah yang pertama tadi, ketika harapan tidak sesuai kenyataan, kita harus percaya kepada janji Tuhan. Yang kedua, ketika mata rohani kita dibukakan, maka kita akan melihat hal-hal besar dari hal-hal yang kecil. Yang ketiga, dampak dari pertemuan dengan Tuhan adalah ayat 33, saya akan bacakan. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Bapak Ibu, ketika kita sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan kita sudah mengerti, melihat sisi baik dari janji Tuhan, ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan, maka semangat kita akan berkobar-kobar. Amin. Amin. Ingat dulu pertama kali jatuh cinta. Itu dingok binak tanah mulengson. Ang nasing dingok. Mulengson naman tanah, terbayang ko buhay naman tanah. Kalau sini itu ada yang berbayangkan? Jomblo ya. Kalau anak sekolah memang saya larang, tak bisa pacaran. Ketika berkobar-kobar semangat kita, apapun akan ku berikan, hujan deras pun akan ku lalui. Ya dolar 2000 enggak jadi gerimus, kan? Ingat dulu, seperti itulah kedua murid ini. Ketika mereka sudah tahu, oh itu Tuhan, saat itu juga PP 22 km mereka pulang balik ke Yerusalem, menceritakan kami sudah bertemu dengan Tuhan. Memang betul Yesus itu sudah bangkit katanya. Begitulah juga cinta kita kepada Tuhan. Kalau sepanjang awal Januari amanginang medele hapon siamun sak senari, bangkitlah sekarang, semangatlah sekarang. Amin. Amin. Begitu berkobar-kobar mereka 22 km PP itu. Ketika kita sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sudah menemukan sumber semangat yang tepat, maka ke gereja pun kita akan cepat dan tepat semangat. Dang be disuruh-suruh mudah-mudahan ke gereja kalian ya, gereja enggak. Tapi kalau memang di hatimu sudah berkobar-kobar semangat untuk Tuhan, maka engkau akan siap sedia. Itu yang ketiga. Apa dampak dari pertemuan? Ketika apa dampak dari pertemuan dengan Tuhan akan membawa semangat dan sukacita yang besar. Amin. Salam kanan kirinya katakan semangat dalam Tuhan. Semangat dalam Tuhan. Dari bulan 1 sampai semalam lemas Partojota, ada masalah, tapi alamilah perjumpaan dengan Tuhan supaya kita semangat. Amin. Semua semangat. Amin. Amin. Sudah Yesus sudah bangkit, sudah menyatakan dirinya. Sebentar lagi kita akan menantikan. Apa yang kita nantikan? Seperti yang dijanjikannya, apa yang kita nantikan? Roh Kudus. Jadi kita bersemangat karena Tuhan akan memberikan hal-hal yang hebat bagi kita. Penutup Bapak Ibu, saat harapan tidak sesuai, saat semangat hidup kita juga hampir habis, saat kita juga udah mulai ragu kuasa Tuhan, janji Tuhan, saat kita pikir harus berhenti saat ini, apa yang kita lakukan? Firman Tuhan malam ini berbicara, cari dan temukanlah Tuhan, maka kita akan menemukan sumber semangat yang tepat, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Amin.
Kalau mandele itu wajar, putus asa itu wajar, kalau muka muram itu wajar, tetapi temukan kembali sumber sukacita dalam Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu. Kiranya firman Tuhan memberikan dan memulihkan semangat jiwa juga iman kita terhadap Tuhan. Demikian firman Tuhan, kita bersatu di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami boleh bersuka cita merayakan Engkau bangkit mengalahkan maut, sehingga kami yang mati penuh dengan dosa, kami dibangkitkan, dihidupkan iman kami Tuhan, sehingga kami beroleh kemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bahkan Tuhan Yesus, kami mau terus lebih dekat dengan Tuhan. Kami mau lebih dekat dengan Engkau Tuhan, mengalami Tuhan hari demi hari, supaya kami sanggup berdiri menceritakan ke banyak orang bahwa kami adalah saksi dari kebaikan Tuhan. Kami mengalami berkat-berkat Tuhan, kami mengalami banyak